pujian syukur Tuhan kami panjatkan pada siang hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami kepintaran untuk menjawab soal-soal yang diberikan guru kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Rina yang memberi doa untuk kita hari ini. Baik, tolong dilihat sekelilingnya nak. Sekelilingnya apakah masih ada sampah? Tidak ada Bu. Baik, silakan dirapikan kursi, meja, diluruskan. Sana ada lurus. Silakan dirapikan bajunya. Baik, artinya semuanya sudah terposisikan dengan baik. Nah, untuk sekarang selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian sebagai bentuk disiplin. Bagaimana sekretaris Cynthia Bella hadir semua nak? Semua hadir Bu. Baik, terima kasih semuanya. Sepertinya bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, Ibu minta supaya semuanya berdiri. Kita akan melakukan ice breaking ya. Tepuk semangat. Menurut Flora, apa itu pengharapan? Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saat hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Terima kasih, bagus. Ibu akan menanyakan kepada Ranjes, apa itu ciri-ciri orang yang beriman? Adapun ciri-ciri orang beriman adalah 1. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. 2. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. 3. Menerima keterbatasannya sebagai manusia. 4. Terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. 5. Tetap setia apapun keadaannya. 6. Menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Bagus sekali, sempurna. Kita beri tepuk tangan. Adapun materi kita pada siang hari ini tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Semua mengucapkan 2, 3 ya. Dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Baik, Ibu akan menanyakan kepada Indah, apa itu iman menurut pendapatmu? Beriman. Baik Bu, menurut saya beriman adalah mengakui perbuatan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagus. Menurut Roni, apa itu berpengharapan? Baik Bu, menurut saya berpengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Bagus sekali. Kita beri lagi tepuk tangan yang semangat. Nah, semua memahami pelajaran kita siang hari ini. Pada saat ini Ibu akan memberikan cakupan materi tentang dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Sebelum Ibu menyampaikan cakupan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kategori penilaian yang akan Ibu lakukan dari materi pelajaran kita. Ada 3 kategori penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah penilaian spiritual, kemudian yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dan ada pun KKM dari materi kita hari ini adalah 65. Jika tidak mencapai 65, maka akan
dilakukan. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video yang menunjukkan tentang orang yang hidup beriman. Silahkan diperhatikan dengan baik. Kita raja padamu, hai segala suku bangsa dan bahasa. Demi kau dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyian. Ini saat kita memutuskan. Harus kamu menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Kakekmu benar tersadar. Akan bagaimana kita? Ingat tadi waktu kamu pikir kamu tidak bisa. Aku bilang Tuhan menyertai kita saat waktunya tiba. Iya, Dia bersama kita. Iya, Tuhan menguatkan aku sekarang. Siapa yang menolak untuk taat, segera dilempar ke tungku api yang menyala. Kita berdiri bersama? Iya. Benarkah hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Dewa mana yang dapat melepaskanmu dari tanganku? Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban pada Tuanku. Jika Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami semua dari api, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu, ya Raja, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan bahkan menyembah patung itu. Kalau begitu, panaskan apinya 7 kali lipat. Bawa mereka sekarang. Ikat mereka. Lempar mereka ke api. Kau benar, Absu. Ini yang terjadi kalau orang melawan raja. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Siapa itu yang bersama mereka? Abednego tadi bilang Tuhan bisa bebaskan mereka dari api. Itu pasti Tuhan.
Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Tas helai rambut pun terbakar dan baju mereka gak robek. Gak ada bau hangus. Terpujilah Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang percaya kepadanya dan menyerahkan tubuh mereka karena tidak mau memuja Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak seorang pun boleh menghina Allah mereka. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa mereka Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian di dalam dampak dari hidup beriman dan berpengharapan ini ada tokoh lain yang ingin Ibu sampaikan, beritahukan kepada anak-anak sekalian tentang orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Yaitu ini ada seorang dokter dengan anak yang buta, kemudian ada seorang di sini yang disabilitas, ya, yang memelihara iman dan pengharapannya, dan dampak dari iman dan pengharapan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan mereka. Nah, kemudian dari video yang sudah kita amati bersama, kita dengar bersama, Ibu minta supaya kalian nanti menciptakan pertanyaan-pertanyaan, dan ini ada 5 pertanyaan pemantik. Siapakah dia, apa saja peranannya, bagaimana cara ia mewujudkan harapannya, dan apa saja nilai-nilai karakter yang kamu contohi dari tokoh-tokoh yang baru saja kita amati bersama. Lalu apa yang dapat dipelajari, seperti itu. Kemudian kompetensi dasar, silakan dilihat kompetensi dasar dari dampak dari hidup beriman dan berpengharapan ini, ya. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensi, silakan dilihat di slide yang tampil di depan. Kemudian di sini ada Ibu sampaikan 11 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran baik itu untuk spiritual, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian cakupan materi ada 9 poin. Kemudian di sini ada deskripsi materi. Ya. Di sini pengertian beriman dan berpengharapan. Apa itu beriman? Mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan orang percaya. Kemudian berpengharapan adalah merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. Kemudian makna beriman dan berpengharapan itu ada 3 poin di sini Ibu sampaikan. Silakan diamati, diperhatikan dan diingat. Kemudian di sini ada juga apakah hubungan atau kaitan dari beriman dan berpengharapan. Ya, ada iman dan pengharapan itu saling berhubungan, saling mendukung, tidak bisa dipisahkan. Kemudian tokoh Alkitab yang menjadi panutan orang percaya dalam hal beriman dan berpengharapan yang sudah kita lihat tadi di video dan juga di foto yang sudah Ibu tampilkan tadi. Berikutnya adalah di sini ada 16 poin dari dampak hidup beriman dan berpengharapan. Yang pertama itu orang yang beriman dan berpengharapan itu tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua setia, yang ketiga taat, yang keempat sanggup bersukacita
kelima, sanggup bertahan dalam penderitaan. Yang keenam, berani bersaksi. Yang ketujuh, percaya segala sesuatu. Kemudian memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, kemudian tidak menyesali kemalangan. Kemudian berikutnya memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah persoalan, berani menanggung resiko, kemudian tidak mengenal putus asa, dan yang terakhir adalah berpegang teguh pada janji Allah. Itulah beberapa dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian di sini janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan berpengharapan. Yang pertama itu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, tidak akan dipermalukan, memperoleh pertolongan Tuhan, kemudian memperoleh pembelaan Allah, memperoleh berkat, memiliki jaminan hidup yang kekal, kemudian memperoleh kekuatan, dan yang terakhir memperoleh penghiburan. Nah, nanti ini beberapa pertanyaan akan kita selesaikan bersama nanti di diskusi. Demikian cakupan materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, untuk menggali pengetahuan kita dari berbagai sumber, baik dari buku paket kelas 8, kemudian dari internet, bisa dari Alkitab, maka kita bentuk diskusi kelompok. Silakan dibentuk diskusi kelompok. Silakan ditulis di sini pertanyaan-pertanyaan dari video atau materi atau gambar yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian dibuat di sini pertanyaan-pertanyaan itu ya. Silakan. Baik, Ibu akan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan dibuat pertanyaan, diskusikan bersama pertanyaan dari setiap kelompok. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dibacakan lalu dijawab oleh kelompok lain. Silakan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktunya 5 menit. Silakan. Silakan dibuat, tulis di buku tulis ya pertanyaannya. Silakan. Ibu akan menilai bagaimana kerjasama kamu dengan kelompokmu, bagaimana sikapnya, seperti itu. Kerjasamamu dengan teman sekelompokmu. Sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk membacakan pertanyaan yang telah dibuat. Dan kelompok lain silakan menuliskan pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakan pertanyaannya. Baiklah, adapun pertanyaan dari kami kelompok 1 setelah berdiskusi adalah apa arti beriman dan berpengharapan?
Jelaskan kaitan iman dan pengharapan. 2. Ceritakan kisah orang beriman dan pengharapan yang kita bahas dalam materi ini. Baik. Silakan kelompok 3 membacakan pertanyaan dari. Baiklah, adapun pertanyaan dari kelompok 3 adalah 1. Tuliskan dampak hidup beriman dan berpengharapan. Oke, silakan ditulis kelompok lain pertanyaan dari kelompok 3. Baik. Terakhir dari kelompok 4, silakan dibacakan pertanyaannya. Baiklah, adapun pertanyaan dari kelompok 4. 1. Dari gambar di atas, tuliskan janji-janji Allah kepada orang beriman dan berpengharapan. Baik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai bahan diskusi kita pada siang hari ini. Silakan kepada kelompok lain menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Paham? Ibu memberikan waktunya hanya 5 menit untuk mendiskusikannya. Silakan. Kenapa mengantuk? Lawan? Silakan baca. Oke, silakan. Oke. Baik, kami akan menjawab begitu ya. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Apa arti beriman dan berpengharapan? Beriman adalah mengakui kekuasaan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan, dan karena itu terpanggil untuk bersaksi tentang firman Allah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sedangkan berpengharapan merupakan suatu keinginan akan sesuatu yang baik atau suatu tujuan. 2. Apa makna beriman dan berpengharapan? Jawab. 2. Makna beriman dan berpengharapan adalah 1. Percaya pada janji-janji Allah kepada umat-Nya. 2. Memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendak-Nya dalam hidup manusia. 3. Taat pada kehendak-Nya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kelautan Allah. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Sekarang Ibu minta kelompok berapa yang bersedia menjawab pertanyaan kelompok 2? Dari kelompok? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kaitan antara beriman dan berpengharapan. Kata pengharapan tidak terlepas dari iman kepada Tuhan. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hal ini senada dengan ungkapan Rasul Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Jadi wujud orang beriman harus nampak melalui sikapnya yang mengasihi Allah dan sesama. Bagi orang Kristiani, iman dan pengharapan terarah kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. 2. Tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan, misalnya A. Dr. Moore dan anak lelaki buta yang bernama Ray. B. Sadrak. C. Mesak. D. Abednego. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, sekarang Ibu minta kepada yang bersedia menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok berapa? Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Janji Allah kepada orang beriman dan berpengharapan. 1. Tidak akan dikecewakan. Roma 5 ayat 5.
2. Tidak akan dipermalukan. Roma 9 ayat 33. 3. Memperoleh pertolongan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24. Memperoleh pembelaan Allah.